Dia teringat akan pertanyaan ibunya. Ibunya bertanya kepada Kazutora, "Apakah kamu memihak papa atau memihak mama? Pilihan apapun itu bagus, tapi kamu pilih siapa?" Lalu Kazutora sontak menjawab pertanyaan Maiki. "Aku menderita karena kau." Dia menjawab sama persis dengan dia menjawab pertanyaan ibunya di masa lalu. "Apa yang kau bicarakan, bajingan? Maka sudah jelas kau adalah musuhku," jawab Kazutora. "Aku akan mengalahkan apapun yang menghalangiku. Kau tahu, Maiki, orang yang membunuh manusia disebut sebagai penjahat, tapi orang yang membunuh musuh disebut sebagai pahlawan." Di scan selanjutnya terlihat Hanma yang menanggapi Kazutora. "Orang itu gila juga." Lanjut Kazutora yang menyuruh 2 eksekutif dari Valhalla untuk menahan Maiki. Setelah itu Kazutora memukul kepala Maiki dengan besi lagi. Dan Hanma pun berkata, "Sudah selesai." Ada eksekutif dari Valhalla yang menganggap bahwa Maiki telah kalah, dan Takemichi pun terlihat tidak percaya. Dalam pikirannya dia berkata, "Mustahil, ini sangatlah tidak adil. Ada seseorang yang menahan tangan dan kakimu. Ini bahkan tidak bisa disebut sebagai perkelahian." Lalu, di scan selanjutnya terlihat dragon yang berlari menuju Maiki. Tetapi dihempaskan oleh Hanma. Hanma berkata, "Akulah lawanmu." Saat itu Kazutora berbicara kepada Maiki, "Untuk menjadi seorang pahlawan, aku akan membunuh musuhku." Setelah berbicara seperti itu, Kazutora memukul kepala Maiki kembali. "Maiki!" teriak Takemichi. Maiki pun berkata kepada Kazutora, "Membunuh musuhmu? Itukah alasan kau membunuh saudaraku?" Sambil berkata seperti itu, Maiki menendang eksekutif dari Valhalla. Lalu Maiki juga menghempaskan eksekutif dari Valhalla yang menahan kakinya. Kazutora tersentak kaget. Seakan-akan dia tidak percaya bahwa Maiki masih bisa bangkit lagi. Setelah itu, Maiki menendang Kazutora dengan tendangan kepalanya yang ia banggakan. Kazutora dan 2 eksekutif Valhalla pun terjatuh. Lalu terlihat Maiki yang terjatuh dan duduk. Dia seperti kelelahan. Melihat Maiki yang seperti itu, teman-teman Valhalla mengira bahwa Maiki telah kelelahan karena dia kehabisan begitu banyak darah, dan dia menganggap bahwa saat itulah kesempatan untuk menghajar Maiki. Disambung oleh eksekutif Valhalla Chouji yang mengajak teman-temannya untuk menyerang Maiki secara bersamaan. Takemichi berkata, "Sialan, ternyata masih ada eksekutif Valhalla yang tersisa." Ketika geng Valhalla maju menuju Maiki, terlihat Mitsuya, Chifuyu, dan Draken yang menghadang mereka. Dan Takemichi pun berkata, "Aku harus berbuat apa? Aku harus menyelamatkan Maiki." Sambil berlari dia berteriak, "Maiki, minggir kalian!" Sayangnya Takemichi malah terkena pukulan dari geng Valhalla yang sedang menuju ke arah Maiki. Maka dari itu dia terhempas ke belakang. Di situasi yang sama, mereka semua datang menuju Maiki. Lalu terlihat Chouji yang membawa tongkat besi yang akan memukul kepala Maiki. Tak disangka ternyata Kisaki muncul dan langsung menghajar Chouji. Takemichi yang melihatnya pun malah kaget. "Apa? Kisaki?" Setelah itu Kisaki mengumumkan dengan lantang, "Aku adalah pemimpin skuad 3 geng Tokyo Manji, Kisaki Teta. Skuadku akan bertugas menjaga jenderal." Takemichi tersadar bahwa Chouji adalah salah satu bawahan Kisaki. Melihat Kisaki yang melindungi Maiki, Mitsuya berkata, "Kisaki bagus." Dengan kebingungan, Takemichi pun bertanya dalam hati, Apa maksud semua ini?" Lalu Chifuyu berkata, "Cih, apakah dia mencoba menjadi presiden apa gimana?" Lalu mendengar perkataan Chifuyu, Takemichi pun tersadar. Kisaki tak peduli entah Touman menang atau kalah dalam pertarungan ini.
Kalau Touman kalah, kita akan diambil sebagai anggota Valhalla. Dan kalau menang, Kisaki akan naik peringkat. Dari geng Touman ada yang berkata, Kisaki, kau hebat sebagai pemula. Dia sangat berguna ternyata. Di scan selanjutnya terlihat Draken yang berteriak, Kisaki, kerja bagus. Dalam hati Takemichi pun berkata, kau salah Draken. Touman, Maiki, dan kau sedang dalam berbahaya karena dirinya. Draken pun berkata, kuserahkan Maiki kepadamu. Tiba-tiba, Baji muncul di belakang Kisaki sambil berkata, aku sudah menunggu momen ini Kisaki. Terlihat dia akan memukul Kisaki dari belakang. Akhirnya, Baji memukul Kisaki, dan Kisaki pun terpental jauh. Draken, Mitsuya, dan Hanma pun kaget melihat Baji, sambil berkata, Baji? Dan anggota geng Valhalla terlihat bangga melihat Baji mengalahkan Kisaki. Baji berkata, Kisaki, kau akan kuhajar sampai ibumu tidak bisa mengenali wajahmu lagi. Draken berteriak, hentikan Baji, kami datang untuk membawa kau kembali, sahut Mitsuya. Baju Baji pun ditarik dan Baji dihempaskan oleh bawahan Kisaki. Setelah menghempaskan Baji, dia bertanya, kau baik-baik saja Kisaki? Kisaki menjawab, ada lalat terbang di dekatku. Ayo hancurkan lalat itu. Baji berkata, majulah Kisaki. Tetapi melihat itu, Chifuyu langsung menghadang Baji. Dan Baji bertanya, Chifuyu, mau apa kau? Minggir Chifuyu. Baji, kau tidak bisa melakukan ini, jawab Chifuyu. Kalau kau bunuh Kisaki sekarang, kau akan mengkhianati Maiki. Kalau kau akan menghajar Kisaki demi kepentingan Touman, sekarang bukanlah waktunya. Mendengar itu, Baji langsung memukul kepala Chifuyu sambil berkata, jangan memuji dirimu sendiri Chifuyu. Satu-satunya alasan aku membiarkanmu hidup adalah untuk mendapat keuntungan dari keterampilan bertarungmu. Aku tidak peduli sama sekali dengan pendapatmu. Aku adalah wakil ketua skuad 1 dan aku datang kemari untuk melindungimu Baji. Kalau kau coba lari dari tempat ini, aku tidak akan main-main, jawab Chifuyu. Oke, silahkan coba, sahut Baji. Dia berkata kepada Chifuyu, ku berikan 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6. Sambil menghitung, Baji sambil berkata, jadi kau mau berbuat apa? Kupikir kau tidak akan main-main denganku. 5. Aku tidak akan berhenti, kecuali kau membunuhku. 4, 3, 2, 1, 0. Takemichi pun menghampiri Baji sambil memeluk Baji untuk menahan Baji agar tidak bertarung dengan Kisaki. Dia berkata kepada Chifuyu, Chifuyu, kita bisa menghentikan Baji-kun bersama. Aku tidak bisa Takemichi, jawab Chifuyu. Apa? Aku tidak bisa memukul Baji, kata Chifuyu sambil menangis. Kau bicara apa Chifuyu? Baji sambil memukul Takemichi. Takemichi pun merasa kalau dia akan segera pingsan. Tetapi ketika ia ingat Maiki dan Hina, semangat ia bangkit lagi. Karena jika dia tidak menghentikan Baji, maka dia akan dibunuh oleh Kisaki. Takemichi berkata, aku harus melindungimu meskipun aku melakukannya sendiri. Episode kali ini ditutup dengan Takemichi yang kaget karena Kazutora sudah tidak ada di samping Maiki. Dan dia berkata, yang membunuh Baji bukanlah Kisaki, tapi Kazutora. Tanpa ia sadari, ternyata Kazutora sudah berada di belakang Baji.